Saya Dr. Maulana, spesialis rehabilitasi medik di RSIA Bina Medica. Oke, jadi kalau kita sebut ADHD, jadi ADHD itu gangguan atensi dan hiperaktivitas. Jadi attention deficit dan hiperaktivitas. Jadi hiperaktivitas itu hanya satu bagian dari ADHD itu sendiri. Jadi biasanya dia punya gangguan pemusatan perhatian yang misalnya yang untuk mempertahankan aktivitas dalam waktu lama dia kesulitan, dan memang ada hiperaktivitas, jadi nggak bisa diam ceritanya, jadi harus ada kegiatan yang dikerjakan atau bicara yang diperpanjang atau aktivitas-aktivitas kecil yang biasanya di-maintain ada terus. Nah, itu salah satu bentuk hiperaktivitas. Jadi untuk ADHD sendiri biasanya pendekatannya ada 3, bisa pendekatan dengan menggunakan obat, medikamentosa, ada juga bisa menggunakan terapi, behavior terapi, dan satu lagi adalah home program, jadi program di rumah. Jadi pengendalian perilaku tapi yang dilakukan oleh keluarga. Nah, jadi untuk 3 hal tersebut biasanya sinergis. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ada yang bisa pakai obat, ada yang bisa terapi aja, ada yang tapi semuanya harus ada modifikasi perilaku di rumah gitu. Karena kan ADHD ini biasanya yang memberikan masalah itu adalah kemampuan belajarnya berkurang, sehingga harus diberikan kepada anak modifikasi apa nih yang bisa menyebabkan dia fokus lebih lama atau duduk diam lebih lama gitu. Harus ada semacam reward punishment. Itu bisa dikerjakan di rumah, bisa juga dikerjakan di terapinya. Jadi untuk ADHD ini biasanya harus kita lihat perilakunya, apakah ada perubahan perilaku di 2 tempat yang berbeda. Jadi misalnya di rumah hiperaktif tapi di sekolah juga hiperaktif, atau di tempat les juga hiperaktif. Nah, itu kita mulai lebih banyak, semakin anaknya lebih besar, banyak aktivitas, kita bisa lihat apakah ini mulai ada pattern untuk hiperaktivitas atau gangguan atensi, atau cuma di satu sisi aja. Kalau ADHD biasanya lebih umum, jadi 2 tempat atau lebih. Terus kemudian apakah ini sudah menghalangi atau mengurangi kapasitas belajar dari pasien, dari anak itu sendiri. Jadi tadinya bisa ngikutin pelajaran, sekarang pelajarannya jadi sedikit yang bisa diikutin karena kurang fokus, atau suka sibuk sendiri, suka lari-lari sendiri misalnya. Jadinya belajar nulisnya jadi terhambat, atau jadi nggak bisa ngikutin aktivitas di TK atau di sekolah gitu. Nah, itu sih biasanya keluhan-keluhan orang tua terkait anak-anak dengan ADHD, dan itu biasanya sudah mulai tahap harus bisa diterapi, harus ada tata laksana secara medisnya.